Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Tentu masih semangat kan untuk mempelajari seleksi kompetensi bidang, khususnya bahasa Inggris. Hari ini kita akan mempelajari 10 soal bahasa Inggris. Yuk disimak. Kita mulai ya dari nomor 1. Nah, soal ini berkaitan dengan penggunaan kata accustomed to yang memiliki pola tertentu. Kata tersebut dalam penggunaannya akan diikuti dengan kata benda. Walaupun mempunyai preposisi to, tapi dalam pilihan jawaban yang merupakan kata benda adalah kata scanning, yang merupakan kata benda diperoleh dari proses gerund, yaitu pengubahan kata kerja menjadi kata benda dengan menambahkan akhiran ing pada kata kerja terkait. Nah, perlu diingat ya, berarti teman-teman, kalau kita ketemu accustomed to, kita harus tambahkan dengan kata benda. Bisa kata benda murni atau bisa kata kerja yang dibendakan, yaitu ditambahkan dengan ing. Selanjutnya, ini berkaitan dengan penggunaan as if yang artinya seolah-olah. Ada beberapa pola dalam penggunaan as if ini, tentu dengan makna yang berbeda. Dikarenakan kalimat utama adalah soal yang berpola past tense, maka akan disertakan pembahasan as if yang terkait dengan past tense. Nah, jika tenses yang diikuti oleh as if adalah past tense, maka kejadiannya adalah berbarengan dengan kejadian yang utama. Tetapi apabila diikuti dengan past perfect, maka kejadian pada kalimat setelah as if terjadi lebih awal. Kita bisa lihat dalam kasus di atas, Jendra berteriak-teriak dan berlari seolah-olah seperti telah melihat hantu sebelumnya. Karena dianggap telah melihat hantu sebelumnya, sehingga jawabannya yang B. Pertanyaan selanjutnya ini mengenai penggunaan had better, yaitu untuk menyarankan sesuatu kepada orang lain, atau kita ketahui memberikan advice, giving advice. Nah, penggunaan had better ini selalu akan diikuti kata kerja bentuk pertama atau lebih dikenal dengan infinitive. Nah, dari pilihan tersebut kalian juga bisa dong tebak kira-kira mana sih yang bentuk kata kerja pertama. Nah, pertanyaan selanjutnya, pada kalimat ini smuggling merupakan noun yang dihasilkan dari proses gerund, yaitu kata kerja yang ditambahkan dengan ing menjadi gerund. Kata benda atau noun dalam kalimat jika kita akan membentuk sebuah frasa biasanya akan disandingkan dengan kata sifat atau adjektif, sehingga terbentuklah yang namanya noun phrase. Nah, dengan kata sifat sebagai modifiernya tentu. Kata allege adalah kata sifat pasif yang paling tepat untuk digabungkan, sehingga menjadi kata allege smuggling, yang artinya dugaan penyelundupan. Nomor 15 ini berkenaan dengan penggunaan when. Anak kalimat yang diawali dengan kata hubung when membutuhkan struktur kalimat lengkap. Jadi harus ada subjek dan juga verbnya. Pada pilihan jawaban yang memiliki struktur lengkap kalimat adalah they awarded. Kalimat tersebut bukan berbentuk aktif, melainkan kalimat pasif yang berasal dari they were awarded. Nomor selanjutnya, ini berkaitan dengan adjective clause yang berfungsi untuk menerangkan kata benda atau objek yang ada di depannya. Dalam membuat kalimat berpola adjective clause ini, di depan relative pronoun which haruslah berstruktur kalimat lengkap, yaitu memiliki subjek dan juga predikat. Nah, dari pilihan jawaban yang berstruktur kalimat lengkap adalah yang A, it is a dark house. Soal selanjutnya ini berkaitan dengan materi causative verb. Nah, untuk causative verb ini ada 4, yaitu ada let, have, make, sama get. Nah, semua causative verb ini selalu diikuti infinitive tanpa to, kecuali causative get. Pada soal ini, jenis causative yang kita gunakan adalah make. Make bentuk past tense-nya made, sehingga jawabannya adalah yang pertanyaan selanjutnya penggunaan while. Kita bisa lihat di belakang adalah penggunaan ing, di mana artinya
yang dia gunakan adalah selalu past tense untuk while ini. Ketika di belakangnya past tense, sehingga kata atau kalimat sebelum while juga sudah dipastikan past tense. Nah, kira-kira mana nih pilihan option di atas yang menyebutkan mengenai past tense? Tentu saja jawabannya ya. Pertanyaan selanjutnya ini berkenaan dengan future, di mana ada kata tomorrow berarti future. Kita bisa lihat yang future itu yang A dan yang B. Tapi sekali lagi kita harus memastikan apakah ini kalimat aktif atau pasif. Kita bisa lihat dari mana sih kalimat aktif atau pasif. Secara sentence tidak disebutkan bahwa ini kalimat pasif dengan ditampilkan by, tetapi ini adalah kalimat aktif di mana Fatima selaku pelaku melakukan sesuatu. Sehingga tentu kita akan memilih pilihan yang menunjukkan aktif. Kalau kita lihat yang menunjukkan aktif tentu saja yang I will be giving, sedangkan yang B itu artinya adalah pasif. Nah, teman-teman, sekian penjelasan mengenai 20 soal SKB Bahasa Inggris untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan tentunya kita semua dapat lolos pada SKB CPNS 2020. Tetap semangat, salam semangat, salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi.